Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Di tengah kehancuran yang mengancam Eropa, hubungan Adolf Hitler dan Benito Mussolini lebih dari sekedar aliansi politik. Hubungan ini adalah simbol dari kekuatan fasis. Namun, ketika Mussolini digulingkan dan dipenjara di puncak gunung terpencil, Hitler tak bisa membiarkan sahabat dan sekutunya terpuruk. Di balik ketegangan medan perang, Hitler merencanakan operasi paling berani sepanjang karirnya, yaitu Operasi AC. Sebuah misi berisiko tinggi yang akan mengirimkan pasukan elit Jerman melawan pasukan Carabinieri Italia untuk mengembalikan Mussolini ke tahta kekuasaan. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Situasi di Italia pada pertengahan 1943 menjadi semakin tidak stabil. Kekalahan besar pasukan blok poros di Afrika Utara, terutama dengan jatuhnya Tunisia pada Mei 1943, menandai pergeseran besar dalam dinamika Perang Dunia Kedua. Italia, yang sebelumnya menjadi sekutu kuat Jerman, mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan serius, baik secara militer maupun politik. Kepemimpinan Benito Mussolini sebagai Deus Italia berada di ambang kehancuran. Rakyat Italia yang sudah lelah dengan perang yang panjang dan menghancurkan, mulai kehilangan kepercayaan pada fasisme. Kegagalan di medan perang, ekonomi yang hancur, dan meningkatnya pengepungan sekutu terhadap kota-kota Italia semakin memperburuk situasi. Sejak Italia memutuskan untuk bergabung dengan blok poros pada 1940, Mussolini memegang kendali penuh atas pemerintahan fasis Italia. Namun, meskipun Italia telah melancarkan serangkaian kampanye militer di Afrika Utara dan Balkan, ketidakmampuan Mussolini untuk mencapai kemenangan besar membuat posisinya semakin terancam. Kekalahan besar di front Afrika ditambah dengan masuknya sekutu dalam operasi Husky di Sisilia pada Juli 1943 semakin memperburuk situasi. Sekutu dengan cepat merebut kendali atas Sisilia dan ancaman invasi ke daratan utama Italia semakin nyata. Pada saat yang sama, Raja Victor Emmanuel III mulai meragukan kemampuan Mussolini untuk memimpin Italia keluar dari krisis ini. Ada tekanan internal yang besar dari kaum elit, militer, dan tokoh-tokoh politik untuk melakukan perubahan. Banyak dari mereka merasa bahwa Italia perlu melepaskan diri dari aliansi yang membawa bencana dengan Jerman dan mencari perdamaian dengan sekutu. Dalam hal ini, sebuah upaya kudeta terhadap Mussolini mulai disiapkan secara rahasia. Pada 24 Juli 1943, Dewan Agung Fasisme, badan tertinggi politik Italia, melakukan pertemuan yang krusial. Dalam pertemuan ini, Count Gino Brandi, salah satu anggota senior partai, mengusulkan resolusi yang menyerukan agar Mussolini dilucuti dari kekuasaan dan dikembalikan kepada raja. Resolusi ini disetujui dengan suara mayoritas, langkah yang secara efektif mengakhiri pemerintahan Mussolini. Keesokan harinya, pada 25 Juli 1943, Mussolini diundang oleh Raja Victor Emmanuel III untuk melakukan pertemuan di Villa Savoia, istana kerajaan di Roma. Mussolini tiba di pertemuan itu tanpa curiga, berpikir bahwa ia akan mendiskusikan situasi perang dan rencana masa depan. Namun, Raja memiliki rencana berbeda. Dalam pertemuan singkat tersebut, Raja Victor Emmanuel III memberitahu Mussolini bahwa ia tidak lagi mempercayainya untuk memimpin Italia. Raja menyampaikan bahwa Mussolini telah gagal dalam upaya untuk melindungi Italia dan bahwa sudah waktunya bagi seseorang yang lebih mampu untuk mengambil alih. Ketika Mussolini mencoba berdebat, Raja dengan tegas memutuskan bahwa ia telah menunjuk Marshal Pietro Badoglio, seorang jenderal senior, sebagai kepala pemerintahan yang baru. Sadar bahwa ia tidak memiliki dukungan, Mussolini menerima nasibnya dengan diam. Setelah keluar dari istana, Mussolini langsung ditangkap oleh pasukan polisi militer yang telah diperintahkan oleh Raja. Mereka membawanya ke mobil ambulan yang telah disiapkan sebelumnya. Penangkapan ini berlangsung tanpa perlawanan dan tanpa banyak kegaduhan, mengingat situasi politik di Roma yang sudah tidak menentu. Dalam waktu singkat, diktator yang telah memimpin Italia selama 21 tahun itu ditahan, dan rezim fasis pun secara resmi runtuh.
Setelah penangkapannya, Mussolini segera dibawa ke tempat yang dirahasiakan untuk mencegah kemungkinan upaya penyelamatan dari pendukung setia fasis atau dari pasukan Jerman. Pada awalnya, Mussolini ditahan di Pulau Ponza, sebuah pulau kecil di Laut Tyrrhenia, sekitar 50 km dari daratan Italia. Beberapa minggu kemudian, karena kekhawatiran bahwa lokasi penahanan Mussolini di Ponza terlalu mudah diketahui dan berpotensi menjadi sasaran upaya penyelamatan, pemerintah Italia memutuskan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih terpencil. Pada September 1943, Mussolini akhirnya dipindahkan ke Gran Sasso, sebuah pegunungan terpencil di wilayah Abruzzo, Italia Tengah. Di sini, Mussolini ditahan di Hotel Campo Imperator, sebuah hotel di puncak gunung yang hanya bisa dicapai melalui kereta gantung. Bagi Hitler, kehilangan Mussolini juga berarti hilangnya kekuatan fasis di Italia, yang bisa mengakibatkan ketidakstabilan lebih lanjut. Setelah pendaratan sekutu di Sisilia, Jerman sudah menghadapi ancaman langsung dari arah selatan. Jatuhnya pemerintahan fasis Italia akan memperburuk situasi Jerman di Eropa. Sekutu sudah menunjukkan kemampuan mereka untuk merebut wilayah-wilayah strategis di Afrika dan Mediterania. Dan Italia adalah pintu gerbang bagi sekutu menuju daratan utama Eropa. Tanpa Mussolini, aliansi Jerman-Italia akan runtuh dan posisi Jerman di seluruh Mediterania bisa terancam. Selain itu, Hitler memiliki hubungan pribadi dengan Mussolini yang rumit. Meskipun Mussolini tidak lagi dihormati seperti sebelumnya, Hitler tetap menganggapnya sebagai sekutu penting dalam gerakan fasis Eropa. Mussolini adalah salah satu pemimpin fasis pertama di Eropa, dan Hitler menganggapnya sebagai figur yang berpengaruh dalam membentuk ideologi Nazi di Jerman. Oleh karena itu, Hitler memandang pembebasan Mussolini sebagai tindakan penting yang tidak hanya untuk menyelamatkan sekutu, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keutuhan blok poros di mata dunia. Pemerintahan baru Italia dibentuk di bawah pimpinan Marshal Pietro Badoglio yang dikenal sebagai seorang jenderal setia raja. Meskipun Badoglio awalnya menyatakan bahwa Italia akan terus mendukung Jerman dalam perang, pada kenyataannya ia dan kabinetnya mulai melakukan negosiasi rahasia dengan sekutu untuk mencari jalan keluar dari perang. Pemerintah Italia menyadari bahwa kelanjutan pertempuran di sisi Jerman hanya akan memperparah situasi di dalam negeri dan menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Negosiasi antara Italia dan sekutu berlangsung cepat. Pada 3 September 1943, Italia secara diam-diam menandatangani perjanjian penyerahan dengan sekutu yang secara de facto mengakhiri keterlibatan Italia dalam blok poros. Namun, perjanjian ini tidak diumumkan kepada publik hingga 8 September 1943. Saat berita itu tersiar, baik rakyat Italia maupun Jerman terkejut. Badoglio secara terbuka mengumumkan bahwa Italia telah menyerah kepada sekutu, dan perintah dikeluarkan kepada pasukan Italia untuk menghentikan perlawanan terhadap pasukan sekutu. Pengkhianatan ini sangat menghancurkan kepercayaan Jerman terhadap Italia. Adolf Hitler, yang sebelumnya telah mencurigai adanya perubahan sikap dari pemerintah Italia, segera memerintahkan serangan balasan. Pasukan Jerman yang sudah ditempatkan di Italia sebagai bagian dari pertahanan blok poros langsung mengambil alih kendali atas Italia Utara dan Pusat dalam operasi militer yang dikenal sebagai Operasi AC. Tentara Italia yang masih setia kepada pemerintah Badoglio dengan cepat dilucuti, sementara yang berusaha melawan Jerman dibantai atau dipaksa menyerah. Ribuan tentara Italia ditangkap dan dikirim ke kamp tawanan di Jerman. Hitler dengan cepat mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi pembebasan Mussolini, yang kemudian dikenal sebagai Operasi AC. Namun, karena Mussolini dijaga ketat oleh pasukan Italia yang setia, operasi ini membutuhkan perencanaan yang matang dan eksekusi yang cepat. Otto Skorzeny, yang dikenal sebagai perwira SS yang berpengalaman dalam operasi komando, dipilih untuk memimpin misi ini. Hitler berharap dengan membebaskan Mussolini, ia bisa menempatkan Italia di bawah kendali Jerman secara efektif, mencegah pergeseran Italia ke sisi sekutu, dan memperpanjang konflik di Eropa Selatan. Perencanaan dan pelaksanaan operasi AC dirancang dengan sangat hati-hati.
Salah satu aspek paling kritis dalam persiapan operasi EC adalah menemukan lokasi penahanan Mussolini yang dirahasiakan oleh pemerintah baru Italia. Setelah penggulingannya pada Juli 1943, Mussolini dipindahkan beberapa kali ke lokasi yang berbeda untuk menghindari upaya penyelamatan oleh pihak Jerman. Intelijen Jerman terus bekerja untuk melacak keberadaan Mussolini. Pasukan intelijen Jerman dibantu oleh mata-mata yang menyusup ke pemerintah Italia secara sistematis mengumpulkan informasi tentang lokasi-lokasi potensial di mana Mussolini bisa ditahan. Pada Agustus 1943, intelijen Jerman mendapatkan informasi penting bahwa Mussolini telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman di pegunungan Abruzzo, lebih tepatnya di Hotel Campo Imperator di Gran Sasso. Namun, identifikasi lokasi saja tidak cukup. Jerman membutuhkan informasi rinci tentang pertahanan yang ada di sekitar hotel, jumlah penjaga, serta rutinitas pengamanan. Melalui kerja intelijen yang intensif, Jerman berhasil mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi lapangan. Hotel tersebut dijaga ketat oleh pasukan Carabinieri Italia yang setia kepada pemerintah Badoglio. Dan rute menuju puncak gunung sangat terbatas, menjadikannya tempat penahanan yang ideal. Namun, kelemahan utama dari lokasi ini adalah isolasi totalnya, yang justru membuatnya lebih rentan terhadap serangan kejutan dari udara. Pada pagi hari, 12 September, unit yang akan menjalankan misi telah siap. Otto Skorzeny dan para pasukannya yang terdiri dari kombinasi unit pasukan terjun payung Jerman dan pasukan Waffen SS, semuanya berada dalam kondisi waspada. Mereka telah menjalani pelatihan intensif dan simulasi khusus selama beberapa minggu terakhir. Dan kini saatnya misi sebenarnya dimulai. Skorzeny dan timnya tahu bahwa mereka tidak bisa gagal karena nyawa Mussolini. Kedudukan Italia dan kehormatan militer Jerman semuanya dipertaruhkan. Untuk menyerang posisi tersebut, rencana yang telah disetujui adalah menggunakan glider atau pesawat layang. Pemilihan glider sebagai kendaraan utama sangat strategis, mengingat pesawat ini bisa meluncur dalam keadaan senyap tanpa suara mesin, memberikan keuntungan berupa unsur kejutan. Mereka diangkut menggunakan pesawat Junkers Ju-52 yang akan menarik glider tersebut hingga mencapai ketinggian yang tepat di atas pegunungan. Kemudian, glider akan dilepaskan dan meluncur ke tempat yang ditentukan, mendarat di tataran yang relatif sempit di dekat hotel. Pada pagi hari itu, 10 glider yang berisi sekitar 90 personel terbang menuju target. Di antara pasukan ini, Skorzeny sendiri berada di salah satu glider terdepan untuk memastikan keberhasilan operasi secara langsung. Masing-masing glider dilengkapi dengan peralatan senjata ringan, granat, dan komunikasi untuk memungkinkan mereka bertindak dengan cepat dan efektif setelah mendarat. Selain itu, sebagian besar personil adalah pasukan elit yang terlatih dalam operasi udara dan perang komando, memberi mereka keunggulan taktis dalam misi ini. Medan di Gran Sasso merupakan salah satu faktor paling menantang dalam operasi ini. Hotel Campo Imperator terletak di atas ketinggian lebih dari 2000 meter dan satu-satunya akses tradisional adalah melalui kereta gantung yang beroperasi dari lembah di bawah. Pendaratan glider harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena tempat mendaratnya sangat terbatas. Dikelilingi oleh tebing dan jurang yang terjal, kecelakaan kecil bisa mengakibatkan glider menabrak tebing yang akan menyebabkan kematian langsung bagi penumpangnya. Saat glider meluncur ke bawah dari ketinggian, mereka menghadapi angin pegunungan yang kuat dan kondisi udara yang tidak stabil, membuat pilot harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan pesawat dan memastikan pendaratan yang tepat. Namun, berkat pelatihan dan keterampilan yang mumpuni, sebagian besar glider berhasil mendarat di area yang telah direncanakan. Meskipun salah satu dari mereka sempat mengalami pendaratan yang kasar, tapi tidak menyebabkan korban fatal. Ketika glider pertama mendarat di dekat hotel, elemen kejutan berada di pihak mereka. Para penjaga Italia yang ditempatkan di hotel sama sekali tidak menyangka bahwa serangan udara akan terjadi. Apalagi di tempat yang terpencil dan sulit diakses seperti itu. Dalam hitungan detik setelah pendaratan, pasukan komando Jerman dengan cepat keluar dari glider dan segera bergerak menuju hotel. Begitu pasukan Jerman mendekati hotel, mereka langsung menghadapi tantangan berikutnya, pasukan Carabinieri Italia yang ditempatkan di sekitar hotel.
Carabinieri adalah polisi militer Italia yang setia kepada pemerintah baru di bawah pimpinan Pietro Badoglio yang telah menggulingkan Mussolini. Namun, unsur kejutan yang diterapkan oleh Jerman sangat efektif, sehingga para penjaga tidak sempat melakukan perlawanan yang berarti. Scorzeni yang memimpin pasukan di garis depan memerintahkan semua penjaga Italia untuk menyerah dalam upaya mempertahankan keselamatan Mussolini dan menghindari pertempuran berkepanjangan yang bisa merusak rencana. Jerman mengancam akan menggunakan kekerasan yang lebih besar jika penjaga tidak segera menyerah. Setelah perdebatan singkat dan kekacauan yang terjadi, para penjaga akhirnya meletakkan senjata mereka tanpa banyak perlawanan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk mengalahkan pasukan Jerman yang lebih unggul dalam jumlah dan persenjataan. Scorzeni dan timnya dengan cepat bergerak ke hotel untuk menemukan Mussolini. Berbekal informasi intelijen yang akurat, mereka dengan mudah menemukan kamar tempat Mussolini ditahan di lantai atas hotel. Mussolini sendiri yang sudah mengetahui bahwa Jerman sedang berupaya membebaskannya, merasa terkejut dan lega ketika pasukan Jerman tiba di kamarnya. Scorzeni secara pribadi menemui Mussolini dan mengatakan bahwa dia akan membebaskan Mussolini atas perintah sang Führer. Mussolini yang tampak agak lemah dan tidak sehat setelah berbulan-bulan di bawah penahanan tetap terkesan oleh keberanian dan dedikasi para prajurit yang datang menyelamatkannya. Dalam momen bersejarah ini, Mussolini segera dibawa keluar dari hotel oleh Scorzeni dan pasukannya. Namun, masalah berikutnya yang harus dihadapi adalah bagaimana cara mengeluarkan Mussolini dari Gran Sasso, mengingat aksesnya sangat terbatas. Evakuasi Mussolini dari puncak gunung menjadi tantangan terbesar berikutnya. Meskipun pasukan Jerman berhasil membebaskan Mussolini tanpa banyak pertumpahan darah, mereka masih harus mengeluarkannya dari lokasi terpencil ini. Pilihan pertama adalah menggunakan kereta gantung yang tersedia untuk membawa Mussolini turun ke lembah. Tapi, Scorzeni menyadari bahwa rencana ini terlalu lambat dan bisa menimbulkan risiko serangan balasan dari pasukan Italia atau sekutu. Jerman memutuskan untuk menggunakan pesawat ringan Piesteler Fi-156 Torch yang sudah disiapkan di lapangan terbang darurat dekat hotel. Namun, masalah baru muncul. Medan di sekitar hotel sangat terbatas untuk lepas landas, dan pesawat kecil ini dirancang untuk membawa hanya 2 penumpang. Scorzeni yang dikenal tidak takut mengambil risiko, memutuskan untuk ikut bersama Mussolini dalam pesawat itu, meskipun berat tambahan bisa membuat penerbangan menjadi sangat berbahaya. Dengan pilot Heinrich Gerlach yang sangat berpengalaman di belakang kendali, pesawat Storch tersebut mulai bergerak untuk lepas landas. Medan yang sempit dan kondisi angin pegunungan membuat manuver ini sangat sulit. Dalam momen yang menegangkan, pesawat berhasil lepas landas dari Gran Sasso, membawa Mussolini dan Scorzeni keluar dari lokasi yang terpencil. Manuver lepas landas ini dianggap salah satu paling dramatis dalam sejarah penerbangan perang karena risiko tinggi yang dihadapi oleh pilot dan penumpangnya. Setelah berhasil dievakuasi dari Gran Sasso menggunakan pesawat ringan Piesteler Fi-156 Storch bersama Otto Scorzeni, Mussolini diterbangkan ke markas Jerman di Roma. Di sana, dia diterima oleh para perwira tinggi Jerman, tapi tidak lama kemudian dia dibawa ke Jerman untuk bertemu dengan Adolf Hitler, pemimpin Nazi yang menjadi sekutunya selama bertahun-tahun. Hitler yang telah mengikuti setiap langkah operasi ini dengan cermat, sangat gembira dengan keberhasilan penyelamatan tersebut. Pada 14 September 1943, Mussolini bertemu dengan Hitler di markas besar Führer di Rastenburg, Rusia Timur. Dalam pertemuan ini, Mussolini terlihat kelelahan dan kehilangan kesehatannya. Kondisi fisiknya memburuk selama masa pertahanan, dan secara psikologis, dia terguncang oleh pengkhianatan yang dia alami di Italia, terutama oleh Pietro Badoglio, Perdana Menteri yang menggantikannya pada Juli 1943. Mussolini tampak ragu-ragu tentang langkah selanjutnya, dan dia sadar bahwa situasi di Italia telah berubah drastis sejak kejatuhannya. Hitler bagaimanapun masih menghormati sosok Mussolini. Hitler ingin mengembalikan Mussolini sebagai pemimpin, meskipun hanya dalam bentuk simbolik, untuk mengelola bagian Italia yang masih dikuasai oleh Jerman. Pada bulan-bulan setelah penyelamatannya, dengan dorongan kuat dari Hitler, Mussolini setuju untuk membentuk pemerintahan baru di Italia, Republik Sosial Italia,
atau RSI, didirikan pada 23 September 1943 dengan Mussolini sebagai kepala negara dan pemimpin. Pembentukan Republik Sosial Italia adalah upaya Jerman untuk memberikan kesan bahwa Mussolini masih memiliki otoritas dan kontrol atas Italia. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.